I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Upi Lutfiah. Kali ini saya akan membawakan kasus tentang dampak teknologi jika tidak digunakan dengan baik. Teknologi. Ada yang tahu apa itu teknologi? Teknologi ialah penerapan ilmu, perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem secara sistem untuk mencerahkan masalah manusia. Teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah setiap memiliki ciri efisien dan tiap-tiap kegiatan manusia. Menurut data yang saya temukan, dan dampak kemajuan teknologi yang tidak digunakan dengan baik adalah di Indonesia banyak maraknya kasus bunuh diri, yaitu menurut data yang saya temukan, data terkait kasus tersebut marak kasus bunuh diri resmi tahun 2020 adalah 607 terkait underreporting bunuh diri di Indonesia minimal 303% rata-rata dunia yang dilaporkan adalah 50%. Kematian bunuh diri yang disesuaikan 2020 adalah 2.700. Sumber metode dan sumber data. Data ini dihitung dari berbagai sumber termasuk kepolisian Republik Indonesia. Data potensi desa, data sampel registration system maupun data kependudukan dan catatan. Understing dihitung dengan menggunakan studi tipe registrasi yang membandingkan statistik kepolisian dengan studi sistem registrasi sampel yang dilakukan di Indonesia. Mungkin analisis kasus tersebut pada dasarnya banyak sekali orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Maka menurut data dan analisis kasus yang saya temukan pada dasarnya, yaitu mereka analisis kasus pada dasarnya karena kemajuan teknologi yang tidak digunakan dengan baik, orang senantiasa menggunakan aplikasi lain dengan cara yang tidak baik. Mungkin di sini dari kasus yang saya angkat sekarang adalah bagaimana orang mengakhiri hidupnya dengan tragis, yaitu dengan bunuh diri. Analisis kasus pada dasarnya, penipuan online merupakan tindakan pidana yang sama dengan penipuan konvensional yang diatur baik dalam KUHP lama yang masih Presiden dan DPR, RKUHP yang mulai berlaku. Berikut ini bunyi pasal 28 ayat 1 UU ITE yang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pinjol sendiri di sini, pinjol diatur lewat peraturan OJK nomor 77/PJOK-01/2016 tentang layanan pinjaman minimal uang berbasis teknologi informasi LPMUBTI. Selain harus memiliki sistem kelembagaan dan modal kuat, pelaku usaha pinjol harus menjadikan aspek perlindungan nasabah sebagai bagian dari sistem operasional. Pada kasus di atas diterangkan sudah, menggunakan kemajuan teknologi jika tidak digunakan dengan baik, maka akan mengakibatkan risiko yang fatal. Maka perbuatan ini tergolong pada tingkat pidana penipuan sebagaimana termuat dalam Al-Quran. Di sini Islam juga sudah menegaskan bahwa penipuan sebagaimana termuat dalam Al-Quran. Sudah jelas Islam melarang penghilangan nyawa baik melalui
diambil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan di sini ada dampak negatif dan dampak positif dari mungkin dampak negatifnya adalah masyarakat cenderung nyaman dengan kehidupan online, adanya pergaulan hak cipta, kejahatan internet, penyebaran virus komputer, dan pornografi, perjudian, penipuan, tayangan, dan kekerasan. Mungkin dampak positifnya adalah yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari, mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, dan juga memungkinkan pembelanjaan online, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya, dan berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Mungkin di sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya permasalahan dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan akhirnya menjadi dan sia-sia. Terjadinya akibat bunuh diri di masyarakat, yaitu permasalahan dengan tetangga, dengan banyaknya tuduhan atau masalah asusila. Maka dari itu kita perlu motivasi dari seseorang untuk menambah pikiran. Manusia perlu bersosialisasi dengan manusia lainnya dengan tukar pemahaman, pengalaman, atau tukar pikiran guna untuk satu kehidupan di dalam masyarakat. Di sini juga faktor ekonomi sangat mempengaruhi. Faktor ekonomi dan kesehatan fisik dan psikis merupakan faktor kunci dari studi ini yang berkaitan dengan percobaan bunuh diri. Maka pemerintah setempat serta lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat bisa lebih fokus pada kesulitan-kesulitan seperti ini, yang kemudian mudah memicu orang untuk melakukan bunuh diri atau upaya percobaan bunuh diri dalam konteks kultural menjadi mitos setempat. Mungkin di sini juga bisa diambil dari kesimpulan. Mungkin dapat diambil kesimpulan, Indonesia telah menyediakan bank yang sudah terpercaya dan aman, yaitu ada Bank Indonesia dan bank-bank lain